Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng Enjang, pinaringan berkah. Teman-teman, ketemu lagi di channel YouTube Ridwan Jogja, channel yang membahas tentang strategik intelijen, kontra terorisme, dan permasalahan sosial budaya sehari-hari. Ini adalah edisi akhir pekan, teman-teman. Apa kabarnya? Semoga semua dalam kondisi baik. Dan kali ini sebelum kita mulai sesuai dengan judul kita, yakni review serial atau dokumentasi serial Spycraft di Netflix, saya ingin sampaikan lagi kepada teman-teman yang menang giveaway. Bukunya sudah kami siapkan. Ini bukunya berjudul Intelijen, Teori Intelijen dan Pembangunan Jaringan, karangan guru kami Bapak Irjen Purnawirawan Wahyu Saronto, yang akan kami kirimkan kepada 5 orang pemenang yang di video sebelumnya sudah saya umumkan. Dan buku ini dijual bebas, teman-teman. Ada di toko buku online maupun di toko buku besar di Indonesia. Buat teman-teman lain yang berminat, silahkan dicari sendiri. Ini dijual bebas dan isinya sangat-sangat lengkap. Ditulis oleh seorang senior yang sangat ahli ya dalam bidang intelijen, kontra intelijen. Dan ini adalah ilmu yang umum. Ini adalah ilmu yang umum. Di sini ada tentang penjejakan, tentang casing, tentang pengamatan penggambaran. Ini dijual untuk umum, teman-teman. Artinya ini sebagai sebuah ilmu, ini sah-sah saja dimiliki oleh siapapun. Jadi jangan khawatir, ilmu intelijen itu sesuatu yang netral. Ibarat pisau itu bisa untuk memasak, bisa untuk mengupas buah, tetapi bisa juga memang ada oknum-oknum yang memanfaatkan pisau untuk melakukan kejahatan. Misalnya menggunakan pisau untuk menodong orang, menggunakan pisau untuk menusuk orang, seperti teroris yang menusuk Pak Wiranto menggunakan pisau kunai. Tetapi pisau sendiri adalah barang yang netral, karena pisau bisa digunakan untuk kebaikan. Apakah kemudian ketika ada seorang penjahat yang menggunakan pisau, lalu kemudian seluruh pisau di Indonesia nggak boleh ada, lalu kemudian seluruh pisau tidak boleh dijual bebas? Kan tidak. Sebagaimana juga ilmu intelijen. Pak Wahyu Saronto menulis buku ini untuk pemahaman murid-muridnya, teman-temannya, dan masyarakat umum. Masyarakat umum yang diterbitkan oleh penerbit Andi Yogyakarta. Ini dijual secara bebas ya, dijual secara bebas dan bisa dimiliki siapapun. Artinya intelijen adalah ilmu yang netral. Nah, di channel ini kita berusaha agar semakin banyak masyarakat Indonesia, netizen yang makin cinta dengan Indonesia, makin cinta dengan NKRI, makin cinta dengan bangsa Indonesia. Dengan begitu semangatnya adalah justru semakin banyak masyarakat yang mempunyai pemahaman intelijen dasar, sehingga dia bisa mengamati lingkungannya dan menyelamatkan lingkungannya kalau ada indikasi-indikasi kejahatan di lingkungannya. Inilah visi besar channel Ridwan Jogja. Jadi buat teman-teman yang merasa tidak cocok dengan channel ini, silahkan unsubscribe, silahkan dislike. Tapi saya matur nuwun, saya terima kasih banyak atas dukungan rekan-rekan sejawat, terutama teman-teman saya sesama jurusan di kajian strategik intelijen Universitas Indonesia, teman-teman yang sekarang menjadi perwira-perwira polisi, kolonel-kolonel, brigadir jenderal, para teman-teman yang berdinas di berbagai macam instansi ya, yang tidak bisa dan tidak boleh saya sebutkan identitasnya, yang mendukung saya baik secara moral, terutama memberikan input materi-materi apa saja yang saya kira bisa ditampilkan ke teman-teman semua di channel ini. Saya terima kasih banyak untuk dukungan semuanya. Nah, oke. Sekarang masuk ke review kita hari ini, yakni tentang apa? Spycraft Netflix. Teman-teman, ini ada satu dokumentasi serial di Netflix berupa sebuah dokumenter ya, serial dokumenter yang menurut saya ini bagus banget dan layak tonton untuk subscriber channel YouTube Ridwan Jogja.
Dia serial ini mendesain satu dokumentari sekitar satu episode itu sekitar 60 menit dan sangat lengkap ya, mulai dari bagaimana intelijen menggunakan high-tech surveillance, kemudian bagaimana operasi intelijen yang menggunakan clandestine collection, bagaimana cara mencari informasi dengan berbagai macam teknik. Jadi ada di serial itu. Sekali lagi teman-teman, ini adalah serial umum yang boleh ditonton siapa saja. Jadi di luar negeri CIA punya website. Bahkan di Indonesia juga BIN punya website, punya channel-channel media sosial. Intelijen bukan sesuatu barang yang tabu, bukan sesuatu barang yang yang tidak boleh diperbincangkan. Justru harus didiskusikan, diperbincangkan supaya semakin profesional. Nah, teman-teman, ini ada juga tentang penggunaan deadly poison ya. Deadly poison atau racun dalam operasi intelijen dijelaskan dulu juga dalam serial Spycraft di Netflix. Dan di situ jelas sekali ada salah satu contoh bagaimana intelijen Korea Utara ya membunuh, walaupun tidak diakui ya, membunuh Kim Jong Nam, itu kakaknya pemimpin Korea Utara sekarang, dengan cara menipu dua orang TKW, salah satunya dari Indonesia, untuk dibayar dengan jumlah yang tidak terlalu mahal untuk menutupi wajah Kim Jong Nam ketika dia mendarat di bandara di Malaysia, menutupi wajah dengan handuk. Padahal handuknya itu sudah berisi zat beracun VX, sehingga dalam beberapa menit saja Kim Jong Nam langsung meninggal dunia. Saat itu geger di Indonesia dan termasuk salah satu yang menjadi perbincangan hangat di dunia intelijen Indonesia, yakni satu TKW kita bernama Mbak Siti Aisyah yang alhamdulillah sekarang sudah bebas kembali ke Indonesia dengan bebas karena memang tidak terbukti tahu bahwa kejadian itu adalah operasi pembunuhan. Jadi Mbak Siti Aisyah sudah bebas, walaupun saat itu dia ditipu oleh seseorang yang memberikan uang dengan alasan ini prank gitu. Ini prank untuk televisi, tapi ternyata ada salah satu dari Vietnam juga. Jadi dua orang, satunya Mbak Siti Aisyah, satu lagi dari Vietnam itu yang menutupi Kim Jong Nam dengan handuk itu, dan ternyata itu adalah racun VX ya. Ini diceritakan dalam Spycraft di episode Deadly Poison. Lalu ada juga di sini tentang covert communication ya, bagaimana berkomunikasi secara clandestine, bagaimana melindungi informasi rahasia dan menyampaikannya ke pihak lain tanpa orang tahu. Kemudian ada juga di sini cerita tentang special operation dan sabotase. Nah, ini dalam salah satu episodenya yang sangat legendaris adalah bagaimana CIA mencoba memburu Osama bin Laden di Pakistan dan Afghanistan. Dan di situ misalnya bagaimana CIA mengembangkan program vaksinasi dan imunisasi supaya kemudian orang per orang bisa masuk ke rumah-rumah di Pakistan itu dengan alasan mau vaksin. Dengan begitu rumahnya kan dibuka. Nah, di situ bisa tahu Osama sembunyi apa enggak gitu. Diceritakan di Spycraft di episode Special Operation dan Sabotase. Ada juga code breakers, bagaimana metode enkripsi dan bagaimana metode deskripsi untuk membongkar sebuah email, diceritakan di sini. Lalu juga ada episode tentang recruiting the perfect spy. Nah, salah satu yang menarik adalah bagaimana dalam episode itu CIA bisa membongkar satu mall atau satu pengkhianat namanya Aldrich Ames yang dia menjual rahasia CIA ke Uni Soviet pada tahun 1991. Dan di situ Ames ini diselidiki oleh counterintelijen CIA, termasuk dalam episode ini adalah dia dicek bak sampahnya. Jadi bak sampah rumahnya itu diganti oleh petugas CIA, kemudian diambil sampah aslinya dan dicek di situ, dicek sampah-sampahnya, dan kemudian ketahuan bahwa ternyata Ames adalah seorang yang berkhianat menjual informasi kepada Uni Soviet
saat itu, dan dengan imbalan jutaan dolar. Nah teman-teman, nanti kita coba lihat beberapa cuplikannya ya di Spycraft ini, dan saya kira ini satu tontonan yang sangat layak ditonton ya, sangat layak untuk dinikmati di akhir pekan, terutama ketika teman-teman jenuh dengan hiruk-pikuk pemberitaan, jenuh dengan pekerjaan, maka Spycraft ini bisa menjadi salah satu alternatif. Ya teman-teman, ini adalah salah satu cuplikan Spycraft saat FBI membongkar sampahnya Aldrich Ames yang dicurigai sebagai pengkhianat CIA, dan dia menemukan satu draft operasional. Ternyata dari bak sampahnya ketahuan bahwa Ames adalah pengkhianat. Nah, kemudian dari penyelidikan sampah itu terbongkar semuanya, mulai dari transfernya berapa dan siapa yang mentransfer. Jadi ini benar-benar layak untuk teman-teman tonton. Nah, itu tadi cuplikan singkat teman-teman dari Spycraft Netflix yang sudah bisa ditonton. Itu tadi cuplikan dari episode Recruiting the Perfect Spy ya. Jadi salah satu caranya dengan cara membongkar sampah ya. Dan di situ ketahuan ternyata Aldrich Ames adalah mata-mata CIA. Itu saja teman-teman episode kita hari ini. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Ini masih di era pandemi. Lakukan selalu protokol kesehatan. Dan saya kira teman-teman sudah saatnya kita terus menggelorakan semangat untuk makin cinta Indonesia, cinta merah putih, tolak terorisme dan tolak radikalisme. Matur nuwun dan salam intelijen.